Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Rukmini. Saya bekerja sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Film singkat ini mengenai sedikit cerita bagaimana saya mengintegrasikan tugas kreatif dalam e-learning di FK Atmajaya. Unika Atmajaya menggunakan Moodle, sebuah course management system atau disebut juga virtual learning environment yang bersifat gratis. Moodle telah digunakan sebagai e-learning sejak tahun 2005 di Unika Atmajaya ini. Meskipun demikian, data terakhir yang tercatat hingga semester ganjil tahun lalu dalam administrasi Moodle hanya terdapat 161 dosen pengguna Moodle di Unika. Jumlah ini sangat sedikit dibandingkan total dosen di universitas. Di Fakultas Kedokteran, hanya ada 2 dosen pengguna Moodle pada semester ganjil yang lalu. Riset singkat yang pernah saya lakukan bersama tim menunjukkan mahasiswa tertarik dengan penggunaan e-learning yang sifatnya interaktif, komunikatif, dan tidak hanya bersifat menyebarluaskan soft file dari dosen. Tujuan pembuatan film singkat ini untuk menyebarluaskan bentuk Moodle yang mengintegrasikan tugas-tugas kreatif. Penyelesaian tugas-tugas ini oleh mahasiswa juga dapat digunakan sebagai penilaian penguasaan materi mahasiswa kedokteran. Desain Moodle biokimia dalam blok ilmu biomedik 1 dilakukan 3 bulan sebelum semester ganjil tahun 2011-2012 dimulai. 2 bahan kajian yaitu protein dan lipid dimasukkan ke dalam Moodle. Setiap bahan kajian ini memuat kuis, video, tugas-tugas kreatif, forum komunikasi, dan file presentasi dari dosen. Berikut ini gambaran Moodle yang telah tersusun. Pada akhir blok disediakan tautan untuk mengevaluasi dosen dan materinya secara online. Tugas kreatif tentang asam amino salah satunya adalah membuat visualisasi untuk memahami 20 asam amino esensial. Hasilnya sangat beragam. Di antara hasil itu ada yang membuat kuartet asam amino seperti dalam gambar ini. Ada yang membuat lagu, ada yang membuat komik, dan ada pula yang membuat film. Kreativitas mahasiswa FK tampak sangat nyata di sini. Tugas kreatif pemahaman perbedaan susunan asam amino diberikan melalui sebuah episode film ER atau Emergency Room. Season 5 episode yang ke-18 berjudul Point of Origin. Dalam film ini, Dr. John Carter menghadapi kasus seorang anak penderita beberapa patah tulang. Ketika dilakukan X-ray, Carter menemukan fraktur tulang belakang tambahan lagi. Dari sinilah Dr. Carter menyadari kasus ini adalah osteogenesis imperfecta, suatu defek kolagen di mana asam amino cysteine dan serine menggantikan asam amino glisin. Hasilnya, dari perbedaan susunan asam amino menghasilkan instabilitas protein mutan dan sifat tulang yang sangat mudah patah. Dengan demikian, saya berharap mahasiswa dapat menemukan hubungan antara susunan asam amino dengan kelainan atau kasus nyata dalam dunia medis. Setelah menonton episode ER ini, mahasiswa diminta membuat refleksi dengan beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Tugas kreatif dalam bahan kajian lipid ada 2 buah, yaitu mengisi puzzle lipid dan melihat demo ketinggian lipid. Pengisian puzzle lipid ditujukan agar mahasiswa akrab dengan nama-nama atau istilah-istilah terkait lipid seperti triacylglycerols, esters dari palmitat, stearat, dan oleat dengan gliserol. Kemudian saponifikasi untuk pembuatan sabun, fatty acids atau asam lemak, fluid mosaic membrane, kolesterol, steroid, dan lain-lain.
Demo Rancidity of Lipid atau ketengian lipid ditayangkan melalui uploading media rekaman singkat dan juga dilampirkan bahan bacaan terkait ketengian lipid. Mahasiswa diberi daftar pertanyaan mengenai reaksi yang terjadi dalam Rancidity of Lipid. Evaluasi terhadap materi dan dosen yang dilakukan secara online menghasilkan evaluasi yang cukup positif. Mahasiswa senang dengan fasilitas Moodle yang mempermudah mendapatkan file, komunikasi, dan mengumpulkan tugas. Terkait dengan Moodle ini, keluhan utama mahasiswa pada koneksi internet. Jika mengandalkan fasilitas internet di kampus, kadang terlampau lambat untuk proses uploading tugas. Sementara tidak semua mahasiswa memiliki fasilitas internet. Meskipun demikian, mahasiswa mengaku bahwa keluhan ini relatif dapat mereka atasi. Moodle dapat membantu pembelajaran apabila dimanfaatkan secara kreatif. Tugas-tugas kreatif terbukti ditanggapi dengan serius dan sukacita oleh mahasiswa FK. Melalui cara ini, bahan kajian dapat disampaikan secara student-centered learning. Ketersediaan Moodle dan fasilitas online dapat membantu proses evaluasi program dengan mudah dan cepat. Pemanfaatan Moodle sangat tergantung pada kreativitas penggunanya. Penyebaran bahan kajian berikut penilaian pencapaian jelas dapat dimanfaatkan dan dapat dilakukan dengan Moodle. Selamat mencoba.